Take your phone, you can make a picture with him if you want. Yes, but oh, you are in front of the defense. You have nobody. He's going to follow. روح اتبع وقفل عليه. مين عزيز؟ في كونسنتريت. ركز عشان تسجلها لو جاتك الكورة تكون مستعد انك تلعبها وتسجل. Allez, come on. Marah besar karena timnya kalah dari Indonesia, pelatih Arab Saudi, Hervé Renard ceramahi anak asuhnya secara kasar di ruang ganti. Bahkan, pelatih berkebangsaan Prancis tersebut sampai katakan hal ini. Tapi, sebelum video menarik ini kami lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu channel ini dan tekan juga tombol notifikasinya agar nggak ketinggalan update video terbaru dari Sumar TV. Karena channel ini akan selalu menyajikan video yang menarik untuk kalian agar kalian nggak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia. Baiklah guys, kita lanjut ke pembahasannya. Pelatih Arab Saudi, Hervé Renard kecewa. The Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi kalah 2-0 dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia pun marah-marah kepada seluruh pemainnya karena dianggap tidak becus menjalani instruksinya di lapangan. Ia menilai seluruh pemain Arab Saudi bermain di bawah perform sehingga berada dalam tekanan sepanjang laga melawan Timnas Indonesia. Kalian semua bermain sangat mengecewakan. Saya tidak mengajari kalian bermain dalam tekanan, ujar Renard. Tentu kekalahan ini sangat memalukan, sebab jika melihat ranking FIFA yang ada, Indonesia terpaut jauh dari kita. Imbuhnya. Selain itu, hasil negatif ini membuat Timnas Arab Saudi menjadi sorotan para penggemar dan pakar. Presiden Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAFF, Yasser Al-Misehal, mengatakan sangat kecewa melihat kekalahan The Green Falcons dari Timnas Indonesia. Apalagi, dia mengetahui pasukan Hervé Renard kesulitan menciptakan peluang. Seperti kebanyakan fans, setelah menonton pertandingan, saya sangat kecewa, mematikan ponsel saya dan pergi tidur karena saya tidak ingin melihat informasi lebih lanjut tentang tim, kata Yasser Al-Misehal dilansir dari Al Riyadiyah Rabu, 20 November 2024. Saya kecewa karena Indonesia sebenarnya tidak punya sesuatu yang menarik, tapi Saudi tidak bisa mendapatkan satu pun tembakan yang sangat membahayakan gawang sepanjang pertandingan, tambahnya. Lebih lanjut, Yasser secara tersirat menyalahkan Hervé Renard sebagai penyebab utama kekalahan Arab Saudi. Menurutnya, pelatih asal Prancis itu tidak punya rencana untuk mengantisipasi taktik Timnas Indonesia. Gol kedua Indonesia seharusnya bisa diatasi, harus dilatih ratusan ribu kali. Bagaimana mengatur pemain, bagaimana menangkalnya. Namun, tampaknya tim tidak memiliki rencana untuk menangani detail ini, tutur Yasser. Saya merasa kasihan dan bersimpati kepada seluruh pemain. Mereka mencoba yang terbaik, tetapi cara pelatih kepala mengatur pemain terlalu salah. Dia tidak memiliki rencana khusus untuk pertandingan tersebut, sehingga tim kalah telak, tukasnya. Sementara itu, begini hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 setelah menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, posisi skuad Garuda di klasemen sementara Grup C juga mengalami peningkatan. Tak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia naik 3 posisi dari peringkat 6 ke peringkat 3 klasemen Grup C dengan koleksi 6 angka. Perolehan poin Timnas Indonesia sama persis dengan Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Australia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia. Satu lagi, Timnas Australia juga baru memainkan 5 pertandingan. Rencananya dini hari nanti pukul 1.15 WIB, Australia tandang ke markas Bahrain untuk menjalani matchday ke-6 Grup C. Sementara dengan Arab Saudi, perolehan Timnas Indonesia juga sama-sama 6 angka. Akan tetapi, Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas gol, sehingga memaksa Arab Saudi turun ke posisi 4. Koleksi poin Timnas Indonesia juga sama persis dengan Cina yang duduk di posisi 5. Hanya saja, Timnas Indonesia menduduki posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol, yakni -3, berbanding -10 milik Cina. Terakhir di posisi 6 ada Bahrain dengan 5 angka. Lantas, bagaimana caranya agar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026?
Untuk lolos secara langsung, skuad Garuda disinyalir membutuhkan tambahan 9 poin dari 4 pertandingan sisa. Sementara itu, jika membidik finish di posisi 4 besar yang menggaransi lolos ke babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia disinyalir hanya membutuhkan 6 angka tambahan dari 4 laga sisa. Selain itu, berkat kemenangan atas Arab Saudi, ranking FIFA Timnas Indonesia melonjak dari peringkat 132 ke 127 dunia setelah mendapatkan tambahan 19,16 poin. Benar-benar memilukan. Sama-sama mempraktekkan sepak bola kungfu, laga uji coba FIFA Matchday antara Vietnam versus Thailand diwarnai aksi baku hantam antar pemain hingga ofisial kedua tim. Laga yang digelar di Stadion My Dinh, Hanoi ini merupakan rangkaian pertandingan dari turnamen bertajuk LP Bank. Tampil di kandang sendiri, Vietnam justru digilas tim kemarin sore Thailand yang diperkuat nama-nama baru. The Golden Star harus mengakui keunggulan tim Gajah Perang dengan skor 2-1. Namun yang lebih mencengangkan, laga yang dijalani para juara AFF ini ialah terjadinya keributan tepatnya di men ke-36. Keributan ini diawali aksi pemain Thailand, Kanit Sribampen, terhadap Nguyen Van Truong. Aksi Kanit Sribampen dianggap terlalu keras karena ia secara brutal menendang kaki Van Truong. Van Truong yang merasa kesakitan pun terpancing emosi hingga melayangkan pukulan terhadap Kanit Sribampen. Setelah itu, kericuhan antara kedua kubu tak bisa dielakkan hingga melibatkan ofisial tim yang mencoba masuk ke lapangan. Namun, wasit segera bertindak. Kedua pemain pun langsung diganjar kartu kuning. Usai laga, Kanit Sribampen menjelaskan kalau timnas Thailand bisa bermain agresif seperti Vietnam. Sebelum bertanding, saya mendapat banyak pesan tentang mereka, Vietnam, yang suka main agresif. Tapi kita tunjukkan kita juga bisa agresif. Kita akan melakukan segalanya untuk menang, kata Kanit Sribampen. Sebenarnya, baik Vietnam maupun Thailand sama-sama mempunyai rekor buruk jika laga digelar menggunakan video assistant referee atau VAR. Terlebih Vietnam, dalam 14 pertandingan internasional terakhir sejak 2019, jika laga itu menggunakan VAR, Timnas Vietnam menelan 12 kekalahan, 1 imbang, dan 1 menang. Dari 14 laga itu, Vietnam melakukan 7 pelanggaran yang berujung tendangan penalti. Masalah permainan kasar Timnas Vietnam sebenarnya sudah muncul sejak era Park Hang-seo. Namun, Kim Sang-sik dikritik karena tidak mampu membenahi masalah itu. Tidak adil untuk menyalahkan Kim Sang-sik atas citra buruk tim Vietnam, karena cukup jelas bahwa di akhir era Park Hang-seo, masalah mati oleh VAR tim Vietnam sudah ada. Hal itu berlanjut hingga saat ini dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jelas terlihat Kim Sang-sik tidak mengajar pemainnya dengan baik, tulis media Vietnam, Soha.